Halo teman-teman, selamat datang di channel Kunto Adiwi. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang pengisian data di aplikasi SPT Masa PPh Pasal 21. Tentu sebelum mengisikan data tentang PPh yang dipotong, perlu kita siapkan dulu lembar kerja yang kita gunakan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21. Kita siapkan dulu, kurang lebih lembar kerjanya seperti ini yang digunakan kita untuk menghitung PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulannya. Setelah itu baru kita mulai dengan mengaktifkan aplikasi SPT-nya. Nah, ini SPT 2114. Selanjutnya kita pilih database yang kita gunakan, satu database untuk satu perusahaan. Kita pilih yang ini, PT UMC, karena kita akan mengisikan data PPh yang dipotong untuk PT UMC. Kita pilih DP. Pada kotak dialog login database ini, username administrator, kemudian password kita gunakan angka 123. Untuk username dan password tidak perlu kita rubah, ya, sesuai dengan ini saja. Ini untuk memudahkan kita untuk mengingat. Lanjutkan dengan login. Kemudian kita diminta untuk mengisikan NPWP perusahaan, ya. Dalam hal ini PT UMC, ya. Kita klik OK. Masukkan NPWP nya. Kita isi NPWP nya. Kita copy dari profil perusahaan ini. Kita copy NPWP nya. Kita letakkan di sini. Selanjutnya simpan. NPWP berhasil disimpan. Kita OK. Lalu kita diminta untuk mengisikan profil wajib pajak, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, email, NPWP penanda tangan, dalam hal ini direktur atau pimpinannya. Ada bintang merah di sini di setiap kotaknya. Ini artinya kita harus wajib isi, ya, karena diminta, ya, harus komplit sampai dengan nama penanda tangan. Kita isi mulai dari nama. Nah, letakkan di sini, kemudian alamat, nomor telepon, kemudian email, NPWP penandatanganan, direkturnya, ya, di sini. NPWP penandatanganan, kemudian namanya, untuk yang NPWP kuasa kita tidak perlu isi karena dalam pelaporan SPT-nya tidak dikuasakan, ya, langsung dari penanggung jawabnya sendiri, dalam hal ini direkturnya atau pimpinannya. Untuk yang bendahara pemerintah tidak perlu kita aktifkan ceknya karena ini perusahaan, jadi kita tidak menggunakan yang ini. Ini hanya untuk instansi pemerintah, ya, yang mengisikan ini, yaitu bendahara pemerintah. Jadi kita aplikasikan.
selanjutnya kita simpan. Profil berhasil disimpan. Selanjutnya adalah memilih SPT, atau kita pilih SPT nya. Pilih SPT karena ini baru akan membuat, jadi kita pilih yang buat SPT baru. Kemudian masukkan masa SPT nya. Untuk soal ini kita gunakan masa Januari 2021, jadi kita ubah ini ke Januari. Kemudian tahunnya kita klik, kemudian kita rubah menggunakan tanda anak panah di keyboard. Januari 2021 sudah sesuai ya. Lalu kemudian klik buat SPT. SPT berhasil dibuat. Karena sudah dibuat, di sini ada keterangannya. Masa pajak sedang dibuka Januari 21. Status bisa diedit. Lalu kita setelah membuat, kemudian kita isi. Pilih di menu isi SPT. Kemudian kita pilih yang daftar pemotongan pajak 17.211 untuk satu masa pajak. Kita klik. Di daftar ini terdiri dari 3 elemen ya, A, B, dan C. A untuk mengisikan daftar pegawai tetap yang penghasilannya melebihi PTKP. Karena melebihi PTKP tentu akan ada PPh yang dipotong. Kemudian yang B ini pegawai yang penghasilan tidak melebihi PTKP, sehingga jika tidak melebihi PTKP tentu tidak ada PPh yang dipotong. Cukup hanya melaporkan berapa jumlah karyawan dan berapa penghasilan brutonya, tidak ada PPh yang dipotong. Lalu kita isikan mulai dari yang A, bagian A. Kita siapkan lembar kerjanya, kita ambil dari data yang dari lembar kerja. Kita ambil yang hanya ada PPh yang dipotongnya ya, di sini yang sudah kita buat perhitungannya, kita ambil. Saya menambahkan kolom cek ini hanya untuk memfilter saja karyawan yang PPh nya dipotong. Saya filter dulu ke A. Dari Budi ya, di sini kita isikan dari Budi, Agung, Sri, Bambang, ada 4 karyawan. Kita kembali ke SPT nya, kita tambahkan, tambah, lalu kita isikan nama, NPWP, kode pajak, penghasilan bruto sebulan kalau ini ya, kemudian biaya yang dipotong. Kita isikan mulai dari yang Budi ini NPWP nya ini, copy, dan nama, kode pajaknya kita isikan 21101, ini untuk pegawai tetap. Untuk yang 21102 untuk penerima pensiun, jadi kita gunakan ini karena kita di perusahaan. Kemudian isikan jumlah penghasilan brutonya, penghasilan bruto dalam sebulannya ya. Ambil penghasilan bruto sebulan ini, ambil, kita copy, tekan, kemudian PPh dipotong. Ini yang dipotong setiap bulannya.
Setelah semua diisi, kita simpan. Ada kotak dialog di sini, konfirmasi apakah kita akan mengisikan daftar lagi ya, daftar PP yang dipotong kembali. Kita klik yes, kita coba sekali lagi. Kemudian kita isikan yang berikutnya, yaitu mulai dari NPWP nya NPWP nya namanya, penghasilan brutonya, biaya yang dipotong, biaya yang dipotong 120, 922. Kita copy, lalu kita simpan. Untuk yang kode negara kita abaikan aja karena ini dalam negeri semua, jadi kita abaikan semua. Kita abaikan dulu untuk kode negara, lalu kita simpan. Lalu kita klik no untuk melihat daftarnya, daftar yang kita input. Sudah kita input ya, dua karyawan, dua pegawai ini. Sudah. Jadi itu pengisian secara manual. Tentu untuk pengisian yang karyawannya banyak atau mungkin bisa terdiri dari 100 record atau lebih, pengisian dengan cara manual seperti ini akan merepotkan. Tentu akan memakan banyak waktu. Jadi nanti akan saya tunjukkan cara pengisian daftar pemotongan ini jika memiliki daftar yang cukup panjang atau mungkin bisa 100 record atau mungkin lebih. Jadi untuk yang manual saya kira cukup dulu. Lalu kita close ya. Nanti akan saya lanjutkan untuk yang pengisian daftar pemotongan untuk yang secara impor ya. Secara impor dengan menggunakan CSV ya. Nanti kita gunakan ini impornya, kita gunakan fasilitas ini, fitur ini. Sebelum kita impor file CSV nya, kita cek terlebih dahulu daftar pemotongannya, apakah masih terdapat daftar yang masih ada di daftar pemotongannya. Kita pastikan ini kosong terlebih dahulu supaya nanti ketika kita impor tidak ada data yang terduplikasi atau data yang double. Jadi kita kosongkan terlebih dahulu. Jika sudah kosong seperti ini, kita close lagi. Kemudian kita siapkan file CSV nya. Format file CSV nya seperti ini, terdiri dari kolom masa pajak, tahun pajak, kebetulan NPWP, nama, kode pajak, jumlah bruto maksudnya penghasilan bruto dalam 1 bulan, kemudian jumlah PPh, ini jumlah PPh yang dipotong, kemudian kode negara. Kita mulai dari masa pajak, karena masa pajaknya adalah Januari, kita isikan angka 1. Jika masa pajaknya bulan Februari, berarti kita ganti dengan angka 2. Bulan Maret kita ganti dengan angka 3, dan seterusnya sampai angka 12 ya untuk bulan Desember. Untuk yang akan kita laporkan masa Januari, jadi kita gunakan angka 1. Kemudian tahun pajaknya 2021. Untuk pembetulan kita isikan 0 karena ini baru pertama kali akan dilaporkan. Kemudian NPWP dengan nama pegawai tetapnya, kemudian kode pajaknya 21,
101 untuk biaya tetap, kemudian jumlah penghasilan bruto setiap bulannya, dan jumlah PPh yang dipotong. Jadi file CSV nya akan terdiri dari data seperti ini. Jika sudah disiapkan di lembar kerja Excel seperti ini, lalu kita simpan ke format file CSV. Caranya sebagai berikut: klik kanan di tab nya, kemudian move or copy, kemudian centang create copy ini, kemudian kita tempatkan di new book, kita oke. Setelah itu kita simpan, save as ya, save as, kita tempatkan di folder yang kita siapkan, misalnya di sini ya. Kemudian namanya filenya masa pajak Januari ya, Januari 2021 aja. Kemudian save as tab-nya CSV ya, Comma Limited. Kemudian kita save. Setelah disimpan, sudah berubah ya namanya menjadi ini. Kita close saja. Kembali ke aplikasi SPT nya. Kemudian untuk impornya kita pilih di menu CSV, kemudian lapor, kemudian bukti potong, kemudian pemotongan pajak bulanan. Pada kotak di dalam ini, pada impor pemotongan pajak bulanan, kita klik open. Kita ambil file yang tadi kita simpan ini ya. Setelah itu kita open. Jika formatnya benar, maka akan terbaca semuanya di sini ya. Sudah terbaca semua, hanya terdiri dari 4 pegawai tetap yang penghasilannya lebih dari PTKP. Kita impor, berhasil diimpor, oke. Kemudian kita close, kita cek kembali daftar pemotongannya. Sudah masuk 4 record ya, 4 data dari 4 ya tetap untuk yang penghasilannya melebihi PTKP. Selanjutnya kita isi untuk yang bagian B, pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Kita lihat datanya, kita ambil yang, kita filter yang B. Jadi dari 4 karyawan juga. Nah, kita hitung berapa jumlah penghasilan brutonya, kita jumlahkan. Kemudian kita copy jumlah ini ke bagian B, ke ini ya, ke jumlah penghasilan brutonya, taruh di sini. Kemudian jumlah pegawainya tadi 4 ya, 4 karyawan yang 4 pegawai tetap yang penghasilannya kurang dari PTKP. Nah, jika sudah diinput semuanya, baik untuk bagian A dan bagian B sudah semuanya. Ini untuk C masih jumlah untuk yang A ya, sebelum kita klik simpan. Nanti kalau ini sudah kita klik simpan, maka jumlahnya jumlah keseluruhan dari A dan B. Kita klik simpan, bagian B berhasil disimpan. Oke, nah ini sudah berubah ya, sudah keseluruhan karyawan. Nanti jumlah penghasilan bruto
A dan B. 32.829.150 ditambah dengan 11.173.430. Jika sudah tersimpan, kita close. Kita cek di induk SPT nya. Kita cek di induk SPT. Nah, untuk bagian B1 ini daftar potongannya nomor 1 untuk bagi tetap, jumlah perintah penghasilan 8 sesuai dengan daftar yang kita input. 4 dari karyawan yang penghasilannya lebih dari PDKP, dan 4 dari tetap yang penghasilannya kurang dari PDKP, dan seluruhan penghasilannya 44.2.580 dan penghasilan yang dipotong 434.583. Ya, sesuai ya dengan lembar kerja yang kita buat untuk perhitungan BPH ini potong. Jadi ini cara mengisikan data baik secara manual maupun secara import CSV untuk daftar pemotongannya, sampai dengan mencek apakah daftarnya yang kita input sudah terrecord dengan benar. Saya kira demikian dulu. Nanti kita lanjutkan ke video pembahasan selanjutnya mengenai ESPT terkait dengan bagaimana nanti mencetak induk SPT nya maupun lampirannya. Kita cetak secara baik itu kita simpan dengan file PDF maupun nanti kita buat file laporan yang nanti disampaikan ke kantor pajak atau ke DJP melalui e-filing. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.